Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun situasi hidupmu, percaya Tuhan menyertai Anda. Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu di surga." Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu, seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan kewajiban agama kita. Jangan seperti orang munafik. Jangan sampai kita melakukan sesuatu supaya kita dipuji orang atau dilihat baik oleh orang lain. Tapi lakukan hal-hal untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Lakukan itu dengan keikhlasan hati kepada Allah, bukan kepada manusia. Kadang orang bekerja supaya dia dipuji oleh orang lain. Tidak perlu. Lakukan kebaikan demi kebaikan. Maka kebaikan demi kebaikan itu akan kembali menjadi berkat bagi dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Apa yang dilakukan tangan kananmu tidak perlu diketahui oleh tangan kiri. Tidak perlu menceritakan kepada orang lain atau selfie supaya orang lihat kamu berbuat baik. Tidak. Lakukan itu secara tersembunyi, karena Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemudian Yesus juga berkata, kalau berdoa tidak perlu supaya dilihat orang bahwa kamu berdoa. Masuk kamarmu dan berdoalah. Kita berdoa itu harus keluar dari dalam hati kita, bukan untuk dipuji orang. Berdoa adalah sarana kita berbicara dengan Bapa kita yang kudus, yang suci. Maka lakukan itu dengan keikhlasan hati, maka Bapa yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu. Jangan hanya bermuram muka supaya orang tahu bahwa kau berpuasa, tidak perlu. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan kebaikan tidak perlu diketahui oleh orang lain, tapi lakukan itu dengan keikhlasan hati.
maka Dia yang melihat yang tersembunyi akan membalas semua perbuatan baik yang engkau lakukan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi para imam, biarawan dan biarawati. Berkati mereka Tuhan, agar dimanapun mereka diutus, mereka terus mewartakan belas kasih dan kerahiman. Berkatilah para imam, biarawan, biarawati yang sedang menemukan situasi sulit dalam panggilan hidup mereka. Berikan mereka rahmat kesetiaan. Bapa, dampingi mereka ketika mereka mengalami situasi-situasi yang sangat menyulitkan hidup mereka semua. Biarlah hadirnya mereka sungguh menjadi hadirnya Engkau bagi semua orang yang merindukan-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.